Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirda Yusmida dari Prodi PGMI kelas T24 Daring. Untuk memenuhi tugas mata kuliah nasionalisme dan kebangsaan, saya akan presentasi tentang masalah-masalah sosial kekinian masa kini yang berjudul Silent Resignation, tantangan baru dunia kerja di era digital. Fenomena silent resignation atau quit quitting merupakan istilah baru yang banyak dibicarakan di dunia kerja modern. Istilah ini menggambarkan kondisi ketika seorang karyawan secara diam-diam mengundurkan diri secara mental dan emosional dari pekerjaannya. Meskipun secara fisik masih tetap bekerja di perusahaan, mereka tetap hadir menyelesaikan pekerjaan sesuai tugas utama, namun kehilangan semangat untuk berinovasi, berpartisipasi aktif, dan memberikan kontribusi lebih. Fenomena ini semakin menonjol di era digital, terutama setelah pandemi COVID-19 yang mengubah pola kerja global, sistem kerja jarak jauh, meningkatkan penggunaan teknologi, serta tekanan produktivitas tinggi membuat banyak pekerja mengalami kelelahan psikologis. Akibatnya, mereka memilih untuk bekerja secukupnya. Sebagai bentuk perlawanan halus terhadap budaya kerja yang menuntut tanpa batas, silent resignation menjadi masalah sosial baru karena menyangkut perubahan nilai dan ekspektasi dalam hubungan kerja. Jika dahulu karyawan dinilai dari loyalitas dan jam kerja panjang, kini banyak yang lebih mengutamakan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa dunia kerja sedang mengalami pergeseran paradigma yang signifikan. Latar belakang dan faktor penyebabnya, ada beberapa faktor utama yang melatar belakangi munculnya silent resignation di era digital di antaranya. Pertama, beban kerja yang berlebihan dan tekanan produktivitas tinggi. Banyak perusahaan masih mengukur kinerja berdasarkan jumlah output, bukan kualitas atau kesejahteraan karyawan. Akibatnya, pekerja merasa kelelahan, stres, dan kehilangan motivasi untuk berkembang. Kedua, minimnya apresiasi dan penghargaan. Dalam banyak kasus, karyawan yang sudah bekerja keras merasa tidak dihargai secara profesional. Ketika kontribusi tidak mendapatkan pengakuan, semangat kerja menurun dan mereka memilih untuk menjalani pekerjaan sekedar formalitas. Ketiga, perubahan budaya kerja akibat digitalisasi. Dunia kerja yang kini serba daring membuat batas antara waktu kerja dan waktu pribadi semakin kabur. Banyak pekerja yang tetap menerima pesan kerja di luar jam kantor atau harus selalu siap siaga melalui aplikasi komunikasi online. Tekanan seperti ini menyebabkan kelelahan emosional yang berujung pada quit quitting. Keempat, kurangnya kepemimpinan empatik di lingkungan kerja. Manajer yang hanya berorientasi pada target tanpa memahami kondisi tim akan memperburuk suasana kerja. Kurangnya komunikasi yang terbuka membuat karyawan enggan menyampaikan keluhan, sehingga mereka memilih diam dan perlahan menarik diri. Dampak terhadap produktivitas dan lingkungan kerja. Fenomena silent resignation memiliki dampak yang cukup besar terhadap produktivitas organisasi. Karyawan yang berhenti berinisiatif akan menurunkan kualitas hasil kerja dan memperlambat proses pencapaian target. Dalam jangka panjang, hal ini menyebabkan turunnya kinerja tim secara keseluruhan karena kurangnya kolaborasi dan semangat kerja. Selain itu, silent resignation menimbulkan dampak sosial dalam lingkungan kerja. Rekan kerja yang masih bersemangat bisa merasa terbebani karena harus menutupi kekurangan rekan yang tidak produktif. Hal ini dapat menciptakan ketegangan antara anggota tim dan menurunnya moral secara keseluruhan. Jika tidak segera diatasi, perusahaan bisa kehilangan banyak talenta potensial karena lingkungan kerja yang tidak sehat. Dampak lainnya adalah munculnya penurunan inovasi dan kreativitas. Karyawan yang kehilangan motivasi tidak lagi memiliki dorongan untuk menciptakan ide baru atau melakukan perbaikan dalam sistem kerja. Akibatnya, perusahaan menjadi stagnan dan sulit bersaing dalam dunia industri yang terus berubah. Fenomena ini juga berimbas pada tingkat kepercayaan antara karyawan dan manajemen. Pimpinan perusahaan mungkin menilai bahwa karyawan kurang loyal, sedangkan karyawan merasa tidak dipedulikan. Ketegangan ini menimbulkan siklus negatif yang dapat memperburuk kondisi organisasi. Upaya mengatasi dan kesimpulannya, untuk mengatasi silent resignation, perusahaan perlu melakukan perubahan paradigma dalam mengelola sumber daya manusia. Pendekatan yang hanya berfokus pada target dan efisiensi harus digantikan dengan pendekatan humanistik yang memperhatikan kesejahteraan, komunikasi, dan pengembangan diri karyawan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain
Yang pertama, meningkatkan komunikasi dua arah antara pimpinan dan karyawan. Dua, memberikan apresiasi dan penghargaan yang profesional. Tiga, membangun budaya kerja yang mendukung keseimbangan hidup. Empat, meningkatkan peran pemimpin yang empatik. Lima, mendorong pengembangan karir dan pelatihan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan. Kesimpulannya, fenomena silent resignation bukan sekedar tanda kemalasan, melainkan refleksi dari kelelahan dan ketidakpuasan dalam sistem kerja modern. Era digital menuntut keseimbangan baru antara produktivitas dan kemanusiaan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antara pimpinan dan karyawan untuk membangun budaya kerja yang lebih sehat, empatik, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.